Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mempelajari kaidah dari kaidah-kaidah bahasa Arab, termasuk di dalamnya mempelajari kaidah-kaidah ilmu sharaf. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita pada pertemuan sebelumnya telah mempelajari fiil ditinjau dari berbagai macam sisi-sisinya. Salah satunya adalah fiil ditinjau dari apa? Tarkibuhu, yaitu susunannya, susunan hurufnya. Seperti yang telah kita pelajari bersama bahwa fiil ditinjau dari tarkibuhu di sana terbagi menjadi dua. Ada fiil yang mujarrad dan ada fiil yang mazid. Yang dimaksud dengan fiil mujarrad adalah fiil yang hurufnya itu asli, bukan tambahan. Dan ada pula fiil yang mazid, yaitu fiil yang sudah mengalami penambahan huruf dari huruf asalnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan mempelajari wazan dari wazan fiil, baik yang mujarrad, yang hurufnya itu asli, ataupun fiil yang mazid, yang sudah mengalami penambahan dari huruf asalnya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mempelajari wazan atau pola dari bentuk tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Karena seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa untuk mentasrif fiil, maka kita kenal di sana ada bentuk tasrif istilahi dan di sana ada bentuk tasrif lughawi. Bentuk tasrif istilahi seperti yang sering kita dengar, di sana ada bentuk fiil madhi, kemudian berubah menjadi bentuk fiil mudhari, kemudian berubah menjadi masdar, kemudian berubah menjadi fiil amr, kemudian berubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, dan seterusnya. Itu adalah bentuk tasrif istilahi, yaitu cara memproses, membentuk, merubah satu kata ke kata yang lainnya dengan bentuk horizontal, yaitu fiil madhi ma'lum, fiil mudhari ma'lum, kemudian masdar, kemudian fiil amr, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, isim zaman, isim makan, termasuk fiil madhi majhul, dan fiil mudhari majhul. Jadi perubahan tersebut dinamakan dengan tasrif istilahi. Tasrif istilahi. Sedangkan tasrif macam yang kedua adalah tasrif lughawi. Tasrif lughawi adalah proses atau membentuk kata dalam bahasa Arab, terutama fiil ataupun secara umum isim, mengikuti dhamir.
ya, mengikuti apa? Dhamir. Kalau tadi tasrif istilahi seperti contoh misalnya fa'ala, yaf'ilu, ya, kemudian fa'lan, ya, if'al atau if'il, fa'ilun, maf'ulun, ya, sampai apa? Fu'ila, yuf'alu. Itu adalah contoh dari tasrif istilahi. Sedangkan contoh tasrif lughawi, bentuknya memproses kata dalam bahasa Arab yang kedua adalah lughawi, yaitu proses, ya, perubahan kata dengan bentuk apa? Vertikal, mengikuti apa? Dhamir. Seperti apa? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, dan seterusnya sampai apa? Fa'altu, fa'alna. Begitu pula misalnya fi'il amr, if'al, if'ala, if'alu, sampai apa? If'alna. Jadi tasrif yang mengikuti apa? Ya, bentuk daripada dhamir atau kata ganti. Fa insyaallah pembahasan kali ini kita akan membahas apa? Wazan atau pola dari pola ya fi'il mujarrad. Naam ya, fi'il mujarrad, yaitu kata kerja yang hurufnya itu apa? Asli, belum mengalami apa? Penambahan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ya fi'il mujarrad itu ada yang berjumlah 3 huruf dan ada yang berjumlah apa? 4 huruf. Akan tetapi dalam pembahasan ini, ya, fi'il mujarrad ini kita hanya fokus ke yang terdiri dari 3 huruf. Nah, wazan fi'il mujarrad yang terdiri dari 3 huruf, wahai saudaraku dan saudariku, kita dapati di sana ada pola na'am, fa'ala, ada pola apa? Fa'ila, dan ada pola apa? Na'am, fa'ula. Ini adalah pola untuk apa? Fi'il madhi ma'lum yang jumlah hurufnya terdiri dari apa? 3 huruf. Yaitu kata kerja lampau, ya, aktif, ya kan? Karena di sana ada maklum, ada majhul. Ada kata kerja aktif, ada kata kerja apa? Pasif. Sedangkan untuk pola apa? Ya, fi'il mujarrad yang terdiri dari apa? 3 huruf dan dia bentuknya apa? Majhul, seperti yang telah kita bahas, yaitu apa? Fu'ila. Apa? Fu'ila. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Yang membedakan antara pola satu dengan yang lainnya untuk kata kerja apa? Fi'il madhi, ya, maklum, hanya ya terletak pada harokat ain fi'ilnya, yaitu huruf yang keduanya. Sedangkan untuk pola fi'il madhi majhul, ya, kata kerja lampau yang pasif, ya, maka kita dapati di sana perbedaannya. Perhatikan, ya, 1 sampai 3 semua harokat huruf yang pertamanya atau fa fi'ilnya berharokat fathah. Sedangkan di sini berharokat apa? Dhammah. Fu'ila, ya. Ain fi'il pada pola fi'il madhi maklum bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhammah. Sedangkan di sini kita dapati hanya berharokat apa? Kasrah. Jadi fu'ila. Ya, di sana ada fu'ila untuk ya pola ya majhul, yaitu kata kerja yang pasif. Sedangkan untuk maklum yang aktif, sekali lagi fa'ala, fa'ila, dan terakhir apa? Fa'ula. Kemudian saudaraku dan saudariku, ya, masing-masing pola ini selain bisa kita tasrif dengan bentuk istilahi. Istilahi yaitu apa? Perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke fi'il amr, ke isim fa'il, ke isim maf'ul, ke isim zaman, ke isim makan. Masing-masing pola ini pula bisa ditasrif dengan bentuk apa? Lughawi. Yaitu apa? Mengikuti ya bilangan urutan apa? Dhamir. Mengacu kepada apa? Dhamir yang berjumlah berapa? 14. Contoh misalnya fa'ala, ya, disebutkan di halaman yang ke
170 berapa? 9. Ya. Di sana diberikan contoh, ya, salah satu pola yaitu apa? Fa'ala. Fa'ala bisa berubah, ya, menjadi bentuk apa? Ya, majhul. Fu'ila. Kemudian apa bentuk fi'il mudhari'nya? Apa? Yaf'alu. Ya, yaf'alu bisa berubah menjadi apa? Yuf'alu. Jadi fi'il mudhari' yang aktif bisa berubah menjadi fi'il mudhari' yang apa? Yang pasif. Jadi fa'ala berubah menjadi apa? Fu'ila. Masih dalam apa? Istilah fi'il madhi. Fa'ala fi'il madhi apa? Ma'lum. Fu'ila fi'il madhi apa? Majhul. Kemudian apa? Yaf'alu. Yaf'alu fi'il mudhari' ma'lum. Yuf'alu fi'il mudhari' apa? Majhul. Kemudian yang berikutnya, tolong diperhatikan, di sana ada apa? Ya, bentuk masdar. Fa'lan. Ya, fa'lan. Ini perubahan kata kerja menjadi apa? Kata benda. Perubahan fi'il menjadi apa? Isim. Fa'lan. Kemudian di sana ada fi'il amr. Ya, ada apa? Fi'il amr. Ya, kata kerja perintah. Dan seperti yang pernah kita bahas bahwa untuk fi'il amr, untuk kata kerja perintah, kita tidak mengenali adanya fi'il amr ma'lum, fi'il amr apa? Majhul. Semua bentuk fi'il amr itu pasti apa? Aktif, pasti ma'lum. Tidak ada apa? Majhul. Sebagaimana ya yang ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi ada fa'ala, ada fu'ila. Fi'il mudhari' ada yaf'alu, ada yuf'alu. Betul ya? Ada aktif, ada pasif. Sedangkan untuk fi'il amr, saudaraku, saudariku, maka kita hanya mengenal satu istilah untuk fi'il amr, yaitu apa? Ma'lum, ya, yang aktif. Ya, bisa kita bayangkan, ya, ketika kita mendapati fi'il amr apa? Majhul, dan itu tidak ada di dalam bahasa kita, termasuk bahasa Arab. Kemudian apa? Setelah kita dapati perubahan dari fi'il madhi, aktif menjadi apa? Pasif. Kemudian fi'il mudhari' aktif menjadi apa? Pasif. Kemudian apa? Fi'il amr. Kemudian apa? Masdar. Kita dapati di sana ada apa? Isim fa'il. Perhatikan di halaman 179. Di sana berubah fa'ilun. Berubah lagi menjadi isim maf'ul. Maf'ulun. Perhatikan. Fi'il berubah menjadi apa? Isim. Tadi kita mengenali apa? Ada masdar. Sekarang fa'ilun, ada isim fa'il. Maf'ulun, ada isim maf'ul. Ya kan? Jadi fa'lan, fa'ilun, maf'ulun adalah bentuk apa? Perubahan kata kerja menjadi kata benda. Perubahan fi'il menjadi apa? Isim. Itulah sharaf. Itulah ilmu tasrif. Ya kan? Kemudian kita dapati di sana ada apa? Isim zaman, kata yang menunjukkan arti waktu, atau kata yang menunjukkan arti tempat, isim zaman atau isim makan. Perhatikan di sana ada apa? Maf'alun, ya, maf'ilun. Ada apa? Maf'alun, ada maf'ilun. Ya. Ini juga apa? Bentuk perubahan kata kerja menjadi apa? Kata benda. Karena asalnya apa tadi? Fa'ala. Berubah menjadi apa? Fu'ila. Yaf'alu. Berubah menjadi apa? Yuf'alu. Kemudian apa? If'al. Kemudian fa'lan. Kemudian fa'ilun. Kemudian maf'ulun. Kemudian maf'alun. Maf'ilun. Yang terakhir adalah apa? Isim alat. Yaitu ya, kata benda yang menunjukkan arti apa? Ya, alat. Ya, seperti apa? Misalnya di sana ada ya mif'alun. Ya, dharaba midhrabun. Dharaba telah memukul, midhrabun alat untuk apa? Memukul, midhrab. Ya, palu. Ya kan? Ini adalah bentuk-bentuk dari apa? Ya, tasrif istilahi. Ya, dan tasrif istilahi, ya, wahai saudaraku dan saudariku, secara umum ada berapa? Ada 12.
Perhatikan, fi'il madhi apa? Ma'lum berubah menjadi fi'il madhi apa? Majhul. Fi'il mudhari' ma'lum berubah menjadi apa? Fi'il mudhari' majhul. Kemudian yang kelima apa? Fi'il amr. Kemudian yang keenam apa? Masdar. Kemudian yang ketujuh apa? Isim fa'il. Kemudian yang kedelapan apa? Isim maf'ul. Kemudian yang berikutnya, yang kesembilan adalah apa? Isim zaman. Kemudian yang kesepuluh apa? Isim makan. Kemudian yang terakhir adalah apa? Isim alat. Ya, isim alat. Jadi secara umum ada berapa? 11 perubahan dari satu kata ke kata yang lain yang menurut apa? Versi tasrif istilahi. Ya. Jadi sekali lagi, fi'il madhi ma'lum berubah menjadi fi'il madhi majhul. Fi'il mudhari' ma'lum berubah menjadi fi'il mudhari' apa? Majhul. Kemudian apa? Fi'il amr. Kemudian apa? Masdar. Kemudian isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Kemudian isim zaman. Kemudian isim makan. Dan yang terakhir adalah isim alat. Yaitu apa? Kata benda yang menunjukkan arti apa? Sebagai alat. Nah, bisa antum dan antuna lihat di halaman 179. Ya. Sedangkan yang perlu kita perhatikan, wahai saudaraku dan saudariku seiman, apakah perubahan ya dari fi'il madhi ke bentuk-bentuk kata yang lainnya ini berlaku untuk yang aktif dan yang pasif, ataukah yang aktif saja? Secara umum, wahai saudaraku, perubahan tadi ada 11 kata tadi, atau ada 12 kata tadi itu, maf'alun, mif'alun, ya. 11 kata tadi itu berlaku secara umum untuk yang maklum dan untuk yang majhul. Untuk yang aktif, untuk pula yang pasif. Akan tetapi, ya, setelah kita kembalikan kepada fungsi kata masing-masing, maka kita hanya mengkhususkan pada apa? Fi'il yang maklum, kata kerja yang apa? Aktif. Itulah yang bisa apa? Diproses dengan bentuk apa tadi? Istilahi. Ya. Sedangkan untuk yang majhul, untuk yang pasif, maka dia hanya berhenti sampai pada apa? Fi'il madhi dan fi'il mudhari' saja. Saya ulang ya. Untuk fi'il majhul, untuk kata kerja pasif, maka dia hanya berhenti pada apa? Fi'il madhi ya majhul dan fi'il mudhari' apa? Majhul. Sedangkan untuk fi'il yang maklum, kata kerja apa? Aktif. Maka kita dapati di sana ada perubahan-perubahan. Dari fi'il madhi maklum menjadi majhul, dari fi'il mudhari' maklum menjadi majhul. Kemudian fi'il apa? Amr. Kemudian apa? Masdar. Kemudian fa'il. Kemudian maf'ul. Kemudian isim zaman. Kemudian isim makan. Kemudian apa? Isim alat. Itu berlaku ya untuk yang aktif, tidak untuk yang pasif. Ya. Dan sama, wahai saudaraku dan saudariku, baik yang polanya ainnya fathah ataupun yang ainnya kasrah ataupun yang dhammah, yang membedakan antara tiga pola ini hanya ada pada apa? F1 dan apa? F2 termasuk apa? F3-nya. Selebihnya sama. Saya ulang sekali lagi ya. Selebihnya apa? Sama. Jadi mau pola yang ain fi'ilnya fathah, fa'ala, ataupun yang ain fi'ilnya kasrah, fa'ila, ataupun yang ain fi'ilnya apa? Dhammah, fa'ula. Ketika kita tasrif dengan bentuk apa tadi? Istilahi, ya. Istilahi yang berjumlah berapa tadi? 11 kata tadi itu. Maka ya yang berubah atau perbedaannya hanya terletak pada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga apa? Fi'il amr. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, fa'ala. Naam, fa'ala bentuk fi'il mudhari'nya apa? Naam, ya. Yaf'alu. Bentuk fi'il amrnya apa? If'al.
if'al. Ya, perhatikan di sini harokat apa? Ain fiilnya. Meskipun untuk fiil madhi yang ain fiilnya fathah, di sana fiil mudhari'nya ada beberapa bentuk. Tapi saya mengambil yang apa? Yang umum saja. Fa'ala, yaf'alu, if'al. Kemudian yang kedua, apa tadi? Fa'ila. Perhatikan baik-baik, saudaraku, saudariku. Fa'ila. Kita ambil yang ain fiilnya apa? Berharokat kasrah. Meskipun di sana untuk fiil madhi yang ain fiilnya berharokat kasrah, bentuk fiil mudhari'nya ada beberapa bentuk. Tapi kita ngambil yang paling apa? Umum dulu. Fa'ila, fiil mudhari'nya apa? Na'am, ya. Yaf'ilu. Na'am, perhatikan baik-baik. Yaf'ilu. Kemudian apa? Fiil amarnya apa? If'il. Na'am, if'il. Oke. Jadi fa'ila, yaf'ilu, if'il. Kemudian yang berikutnya, pola terakhir yaitu fa'ula. Na'am. Fa'ula. Fi'il mudhari'nya apa? Ya. Yaf'ulu. Na'am. Yaf'ulu. Fi'il amarnya adalah apa? Uf'ul. Na'am. Uf'ul. Na'am. Jadi tolong diperhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ya. Bentuk asal dari tasrif apa? Istilahi. Ya, yang bentuk fi'il madhinya ain fi'ilnya fathah, maka ketika berubah menjadi fi'il mudhari' yaf'alu. Saya mengambil ya pola yang umum. Meskipun di sana ada fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Tapi saya mengambil yang umum dulu. Jadi fa'ala yaf'alu, perhatikan fi'il amarnya if'al. Sedangkan yang kedua fa'ila, di sana ada bentuk lain, fa'ila, bentuk fi'il mudhari'nya lain, fa'ila yaf'ilu. Ini saya mengambil bentuk umum. Jadi kalau ain fi'ilnya kasrah, maka secara umum pada fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya kasrah. Meskipun di sana ada bentuk lain. Fa'ila yaf'ilu if'il. Nah, perhatikan di sini. If'il. Fa'ula yang terakhir, fa'ula yang ain fi'ilnya dhammah, fa'ula yaf'ulu uf'ul. Nah, pertanyaannya, masdar, ya kan? Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat dari tiga pola ini, ya, dari tiga pola ini, ya, maka bentuknya secara umum sama. Yang membedakan antara ain fi'il fathah, kasrah dan dhammah hanya pada F2 dan F3-nya. Sedangkan selebihnya masdarnya, ya kan? Isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, isim zamannya, isim makannya dan isim alatnya sama. Ya. Maka ketika antum dan antunna semua telah mampu, ya kan, menghafalkan bentuk-bentuk pola dari fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari'nya dari tiga masing-masing apa? Pola fi'il madhi yang aktif ini, maka ya mentasrif berikutnya akan lebih mudah. Ya, mentasrif apa? Berikutnya akan lebih mudah. Ya, jadi ketika antum apa misalnya fa'ala yaf'alu if'al, ya kan? Fa'ala yaf'alu if'al fa'lan, ya kan? Fa'ilun, maf'ulun, ya kan? Uf'ul, ya, atau if'al, ya kan? If'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, ya. Jadi ada 12, ya, di halaman 179 ini tidak disebutkan fi'il nahi. Ya, fi'il yang menunjukkan arti larangan, yaitu ya bentuk fi'il mudhari' mukhatab yang ditambahkan apa sebelumnya itu apa? La nahiyah. Jadi seperti yang disebutkan di sini, kita hanya mendapati tasrif istilahi hanya ada 11. Hanya ada 11 kata. Tapi sesungguhnya di sana ada berapa? 12. Ya, 11 yang disebutkan di halaman 179 ini, ya, ditambah satu yaitu apa? Fi'il nahi, ya. Fi'lun nahyi. Nah,
Yaitu apa? Kata kerja yang menunjukkan arti larangan. Jadi fa'ala yaf'alu if'al, fa'ilun, ya, fa'ala yaf'alu fa'lan, ya, if'al fa'ilun maf'ulun, la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Semuanya ada berapa? 12. Ya, 12 itu tambahannya adalah apa? Fi'il nahi. Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Larangan. Jadi sekali lagi saudaraku dan saudariku, tolong antum dan antunna mengenali ya dengan baik dan benar pola ya mujarrad yang berjumlah 3 huruf ya. Di sini ada yang ain fiilnya fathah, kasrah ataupun dhammah. Bila kita mendapati ain fiilnya pada fiil madhi berharokat fathah, maka di sana ada apa? 3 ya bentuk fiil mudhari'nya. Ada yaf'alu, ada yaf'ilu, ada yaf'ulu. Sedangkan jika kita mendapati ya fi'il madhi yang ain fi'ilnya berharokat kasrah, yang ain fi'ilnya berharokat apa? Kasrah, maka kita dapati di sana ada 2 bentuk fi'il mudhari'. Apa 2 bentuk fi'il mudhari' untuk fa'ila? Ada yaf'alu, ada pula yaf'ilu. Sedangkan jika antunna mendapati fi'il madhinya yang ain fi'ilnya berharokat dhammah, fa'ula, maka di sana kita dapati hanya ada 1 bentuk fi'il mudhari' yaitu apa? Yuf'alu. Ya, maka kita bisa menyimpulkan ya, yaitu apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Ya, saya ulang sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku. Ini adalah bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' untuk yang mujarrad 3 huruf. Apa tadi? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Apa maksudnya? Fa'ala fi'il mudhari'nya bisa apa? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Fa'ila fi'il mudhari'nya bisa apa? Yaf'alu, yaf'ilu. Fa'ula fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Untuk yang apa? Aktif. Ya, nah ini penting wahai saudaraku dan saudariku untuk ya antum dan antunna ketahui dengan baik dan benar 6 bab tadi. Apa 6 bab tadi? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, kasru kasrin, dhammatani. Ya kan? Penyebutan yang tadi barusan saya sampaikan adalah kita fokus ke harokat ain fiilnya. Baik pada F1 fiil madhi ataupun F2 fiil mudhari'. Ya. Saya hapus terlebih dahulu setelah ya pola umum antum dan antunna ketahui. Jadi fi'il madhi yang ain fi'ilnya berharokat fathah, ya kan? Bentuk fi'il mudhari'nya yang pertama adalah apa? Na'am. Ya. Yaf'ulu. Bentuk fi'il mudhari'nya yang kedua adalah yaf'ilu. Bentuk fi'il mudhari'nya yang ketiga adalah na'am yaf'ulu. Apa? Yaf'alu, punten. Yaf'alu. Ya, perhatikan di sini yang saya berikan apa? Ya, tanda kurung hanya ain fi'ilnya. Jadi fi'il madhi yang ain fi'ilnya fathah, na'am, fi'il mudhari'nya bisa ya dengan 3 bentuk. Maka tadi saya sebutkan fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Maksudnya fathatani itu apa? Fa'ala yaf'alu.
Maksudnya fathu dhammin itu fa'ala yaf'ulu. Maksudnya fathu kasrin itu adalah fa'ala yaf'ilu. Dan kita menentukan fi'il tersebut, ya, fi'il madinya yang fathah, apakah fi'il mudhari'nya itu dhammah, kasrah atau fathah, kita harus merujuk kepada kamus. Tidak bisa tidak, kita harus kembali kepada apa? Kamus. Jadi kapan, ya, ain fi'il yang fathah pada fi'il madhi itu fi'il mudhari'nya dhammah, kasrah atau fathah. Kita harus merujuk kembali kepada apa? Kamus. Kemudian yang kedua, ya, fi'il madhi yang ain fi'ilnya kasrah. Maka tadi disebutkan kasru fathin, kasru kasrin. Maksudnya apa di sini? Bentuk fi'il mudhari'nya ada dua. Ada, perhatikan baik-baik, ya, yaf'alu. Yang kedua, na'am, ada apa? Na'am. Ya, yaf'ilu. Na'am, ya. Ain fi'ilnya apa? Kasrah. Tidak ada bentuk yang ketiganya. Jadi untuk fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Maka kita sebutkan tadi apa? Kasru fathin kasratani. Jadi fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, kasru kasrin. Maksudnya apa? Kasru kasrin, fa'ila yaf'ilu. Dan yang terakhir yaitu apa? Yang fi'il madinya fa'ula, kita dapati hanya ada satu bentuk fi'il mudhari', yaitu apa? Na'am, ya, yaf'ulu. Na'am, yaf'ulu. Maka di sini ada 6 bab. Perhatikan, fa'ala bentuk F2-nya ada 3, fa'ila bentuk F2-nya ada 2, fa'ula bentuk F2-nya ada 1. Ya, sekali lagi tolong dicermati baik-baik, ya. Ketika dua kata ini sudah kita ketahui, fa insyaallah membentuk fi'il amarnya mudah. Karena fi'il amar itu terbentuk dari fi'il mudhari' dengan memperhatikan apa? Ain fi'ilnya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi untuk membentuk fi'il amar, ya kan? Fi'il amar itu, ya, terbentuk dari apa? Fi'il mudhari'. Terbentuk dari fi'il mudhari'. Yaitu dengan memperhatikan apa? Ain fi'ilnya. Bila ain fi'ilnya fathah, pastikan alif itu kasrah. Ain fi'ilnya tetap fathah. Bila ain fi'ilnya itu kasrah, pastikan alif itu kasrah. Dia tetap kasrah. Bila ain fi'ilnya itu dhammah, pastikan alifnya itu dhammah dan ain fi'ilnya tetap dhammah. Ya. Maka ketika antunna saya minta yaf'ulu, fi'il amarnya bagaimana? Uf'ul. Yaf'ilu, if'il, yaf'alu, if'al. Ya, mudah. Ya, maka fi'il madhi, fi'il mudhari' ketika sudah antunna kuasai dengan baik dan benar, maka bentuk-bentuk kata berikutnya baik fi'il ataupun apa? Isim, ya, akan mudah untuk, ya, kita sebutkan, ya, dengan tasrif istilahi. Ingat, ada berapa tadi tasrif istilahi? Ada 12. Ada fi'il madhi ma'lum, ada fi'il madhi majhul, ada fi'il mudhari' ma'lum, ada fi'il mudhari' majhul, ada fi'il amr, ada fi'il nahi, ada kata kerja perintah, ada kata kerja larangan, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, dan yang terakhir ada isim alat. Ya, ada 12, dan tolong ditambahkan di halaman 179 itu dengan tambahan apa? Fi'lun nahyi. Kata kerja yang menunjukkan arti larangan. Bagaimana bentuknya, Ustaz? Yaitu fi'il mudhari', ya kan? Fi'il apa? Mudhari' F2 yang mengacu pada dhamir mukhatab. Kemudian sebelumnya antum tambahkan apa? La yang menunjukkan arti larangan. Ya, kemudian apa? Lam fi'ilnya disukun. Ya, misalnya apa? Ya, taf'alu. Taf'alu menjadi apa? La taf'al. Ya, taf'ilu menjadi la taf'il. Taf'ulu menjadi apa? La taf'ul. Ya. Itu bentuk apa? Fi'il nahi, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti larangan.
Semoga ya contoh dari pola atau penyebutan bab ya fi'il mujarrad yang terdiri dari 3 huruf ini bisa antum dan antunna pahami dengan baik dan benar sebagaimana yang disebutkan oleh penyusun di halaman 179. Semoga Allah memberkahi apa yang kita usahakan ini dan dimudahkan olehnya dan dijadikan usaha kita ini menjadi amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.